Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Muhammad Al-Albab dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas tentang rokok dan vape menurut Islam. Nah, di kelompok 9 ada Fuad Muhammad, yang pertama juga Nazril. Yang pertama, pengertian rokok. Rokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gulungan tembakau yang dibungkus oleh daun nipah, kertas, dan lain-lain. Adapun rokok sendiri memiliki panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter 10 mm yang berisi daun tembakau yang telah dicincang. Rokok dikonsumsi dengan cara dibakar, pada satu ujungnya menyala lalu dihisap dengan ujung yang lain. Nah, menurut MUI, Persis dan NU, menurut tiga ormas Majelis Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan Persis ialah haram. Berbeda dengan Muhammadiyah yang menetapkan bahwa rokok dan vape adalah haram mutlak. Nah, dalil menurut MUI, berdasarkan Istimewa Ulama Fatwa MUI tahun nomor 3 tahun 2009, MUI menetapkan bahwa rokok itu haram untuk di tempat umum, anak-anak, dan ibu hamil, serta makruh atau haram bagi umum. Pada dasarnya, hukum meliputi ayat Al-Quran tentang larangan merusak diri, hadis larangan memberi mudarat, dan kaidah fikih yang menekankan perlindungan kesehatan. Adapun dalilnya itu Al-Baqarah 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok dianggap merusak tubuh dan menimbulkan penyakit. Al-A'raf ayat 157, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Rokok dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau gahabais. Nah, di sini ada juga hadis menurut Ibnu Majah, yaitu dan Daruqutni tidak boleh memulai dan memberi dampak buruk mudarat pada orang lain. Begitu pula membalasnya. Rokok di tempat umum dianggap kecelakaan orang lain, perokok pasif. Nah, begitu. Nah, dilanjut juga ada menurut yang lain, lampiran menurut MUI ya. Nah, hukum rokok itu adalah ketentuan rokok itu adalah hilaf mabaina al makruh wal haram. Pusara hukum hukumnya haram jika di tempat umum oleh anak-anak dan juga wanita hamil. Nah, dalil menurut Persis nih di sini. Menurut Persatuan Islam Persis, hukum rokok cenderung makruh bukan haram karena nilai tidak ada dalil syahih yang secara tegas mengharamnya. Yang menurut Persis tuh makruh, alasannya tidak ditemukan langsung di Al-Quran maupun hadis yang secara eksplisit mengharamkan rokok. Metodenya itu adalah Dewan Hizbah menggunakan metode ijtihad dengan mempertimbangkan pendapat ahli kesehatan mengenai kandungan efek rokok. Konsep meskipun makruh, Persis memandangnya sebagai perkara yang mendekati keharaman jika menimbulkan mudarat. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah lampiran menurut Persis. Jadi ada yang hukumnya makruh ya. Jadi perbedaannya MUI dengan Persis itu, kalau MUI itu bisa makruh dan juga haram, sedangkan kalau Persis itu makruh hukumnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana hukum rokok itu menurut NU. Nah, menurut Nahdlatul Ulama, hukum rokok itu secara umum adalah makruh, dibenci, tapi tidak berdosa jika dilakukan, atau mubah, boleh gitu. Nah, sini hukum asal makruh atau mubah, NU berpendapat tidak ada dalil sahih atau yang jelas dalam Al-Quran maupun hadis yang mengharamkan rokok secara langsung. Rokok tidak memabukkan dan dampaknya bahayanya tidak instan gitu. Nah, jadi sehingga tidak disamakan dengan khamr hukumnya. Perubahan hukum makruh ke haram itu jika merokoknya menyebabkan penyakit berbahaya seperti jantung dan paru-paru atau pemborosan berlebihan. Nah, itu hukumnya bisa menjadi haram. Kaidah fikihnya itu NU menggunakan prinsip la daror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
seperti itu. Oleh karena itu, merokok di tempat umum yang mengganggu orang lain hukumnya baru haram itu. Nah, pendapat dalam kitab Basul Masail, melalui Basul Masail, NU sering menekankan bahwa selama tidak berdampak madorat besar, hukumnya lebih dekat ke makruh. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah lampiran NU yang mana NU tetapkan rokok tak haram. Untuk selanjutnya ini ada lampiran dari Muhammadiyah, yang mana Muhammadiyah ini menegaskan bahwa merokok itu haram dan membatalkan puasa. Untuk dalil Al-Qur'annya sendiri ini ada Al-A'raf ayat 157, yang mana ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan yang baik atau thayyibat dan mengharamkan yang buruk atau khobais. Nah, di sini Muhammadiyah juga mengkategorikan rokok sebagai khobais, zat berbahaya atau beracun. Quran surat Al-Baqarah juga 100 ayat 195 dan An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa larangan menjauhkan diri dalam kebinasaan atau membunuh diri sendiri itu secara perlahan melalui bahaya kesehatan dari rokok. Nah, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, larangan pemborosan tabzir karena membeli rokok dianggap sebagai kesia-siaan dan pemborosan harta. Untuk dalil hadisnya di sini ada yang tadi, prinsip la darur wala diror, yang mana di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad menegaskan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi apabila kita merokoknya itu merusak kesehatan perokok itu sendiri dan orang di sekitarnya atau asap rokoknya itu baru yang namakan diharamkan untuk merokok. Nah, untuk hadis tentang zat yang melemahkan itu larangan mengkonsumsi zat yang memabukkan dan melemahkan, di mana rokok mengandung zat adiktif yang merusak tubuh, landasan filosofis Maqasid al-Syariah. Nah, fatwa ini didasarkan pada perlindungan terhadap jiwa, kesehatan, dan harta, yang mana merokok itu bertentangan dengan dua tujuan utama syariat tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umurin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Galang yang telah memberikan waktunya atas penjelasan dengan tema fikih rokok dan vape menurut Islam. Untuk Muhammadiyah itu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Ayat ini menjelaskan bahwa Alifah mengatakannya yang baik tabiah dan mengabarkannya yang buruk. Muhammadiyah mengertikan rokok sebagai zat berbahaya atau racun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 dan An-Nisa ayat 129. Larangan menjatuhkan dalam kebinasaan atau membunuh diri sendiri secara perlahan melalui bahaya kesehatan dari rokok. Dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 26-27, larangan pemborosan tabjir atau karena membeli rokok dianggap sebagai kesia-siaan di pemborosan harta. Untuk hadisnya itu prinsip waridarin, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad menegaskan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Merokok merusak kesehatan rokok sendiri dan orang sekitarnya. Asap rokok, hadis yang melarang larangan mengonsumsi
larangan mengonsumsi zat memabukkan dan melemahkan, di mana rokok mengandung zat adiktif yang menurut tubuh landasan filosofi Maqasid Syariah. Nah, fatwa ini didasarkan pada perlindungan terhadap jiwa, kesehatan, dan harta yang merokok bertentangan dengan dua tujuan utama syarat tersebut. Untuk pengertian vape yaitu rokok elektronik (electronic nicotine system) atau changer atau vape ada sebuah pembunuhan daripada bentuk rokok konvensional atau rokok biasa menjadi rokok modern. Untuk vape menurut MUI, NU, atau Persis, belum ada kejelasan mengenal fatwa dari tiga organisasi tersebut. Tapi juga mengonsumsi vape maka hukumnya batal puasa mengikuti hukum rokok konvensional. Untuk Muhammadiyah, hukumnya adalah haram dikarenakan vape tidak terbukti lebih aman dari rokok dan memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia. Untuk lampiran Muhammadiyah yaitu hukumnya adalah haram. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab.